रात भर फोन करती रही तुम्हें, फिर कहाँ गया था तुम्हारा लॉजिक? मेरी माँ भी तो है, तो मैं क्यों नहीं? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Goodbye. Sebuah film India yang dibintangi oleh aktor Amitabh Bachchan, menceritakan sebuah keluarga yang tiba-tiba kehilangan sosok ibu di dalamnya. Kabar duka itu akhirnya membuat semua anaknya yang terlalu sibuk dengan kehidupan mereka langsung beranjak pulang membawa kesedihan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang perempuan bernama Tara. Dia adalah seorang pengacara dan sedang merayakan keberhasilannya memenangkan kasus sidang pertamanya di sebuah klub malam. Keesokan harinya, Tara mendapatkan telepon dari ayahnya yang sangat kesal kepada semua anaknya, di mana tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya dari kemarin malam. Ayahnya ingin mengabarkan kalau ibu Tara ternyata sudah meninggal dunia. I'm sorry. Tara begitu menyesal karena tidak pernah ada di samping orang tuanya. Selalu mengabaikan telepon dari mereka, bahkan tidak pernah membalas pesan mereka. Yang ada, dia malah mendapatkan kabar duka yang tidak ingin dia dengar. Kemudian di sisi lain, sang ayah tengah menulis semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemakaman istrinya. Di sini kita juga diperkenalkan seorang anak tinggal yang mengurus ayah Tara dan juga ibunya selama masih hidup, karena anak-anak mereka bekerja di luar kota dan tidak pernah pulang. Hansa begitu khawatir dengan kondisi sang ayah karena dia masih belum makan sedikit pun. Kemudian Tara melakukan perjalanan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia juga ingin pacarnya ikut bersamanya, tapi Mudasar menolak karena ayah Tara tidak suka padanya. But you know, Mama loved you. I'm coming back in 15 days, okay? Tara juga mempunyai saudara laki-laki bernama Karan, seorang pengusaha super sibuk, dan Angga yang juga bekerja di luar kota. Singkat cerita, Tara sampai lebih dulu di rumah orang tuanya, mendapati tubuh lemah si ibu. Di balik kesedihan Tara, terdapat kekesalan karena orang-orang melakukan adat tradisi yang begitu berlebihan. Bahkan jasad ibunya harus dipindahkan ke sana kemari, karena menurut pendeta, jasad Gayatri harus menghadap ke arah utara. Tara tentu saja dengan nada yang kesal menyuruh mereka untuk menghentikan itu, karena apa yang mereka lakukan seolah tidak menghormati ibunya. Apalagi orang yang mengangkat jasad tidak tahu di mana arah utara. Kemudian Haris mendapatkan telepon dari Angga kalau dia tidak bisa datang cepat di Delhi karena pesawatnya harus transit di Dubai. Di dalam kamar hotel seorang pelayan datang membawa makanan. Haris mendengar suara pelayan dan salah sangka kalau Angga sedang berpesta di luar. Haris langsung menutup teleponnya. Lalu kita kembali pada Tara. Dia lagi-lagi harus bertengkar dengan pendeta. Dia ditegur karena baru saja mengusir Gagak yang datang di samping ibunya. Menurut pendeta, Gagak itu mungkin saja seorang dewa. Bagi Tara, itu adalah hal yang mustahil dan tidak masuk di logika. Tara sudah lelah untuk berdebat dan lebih memilih masuk ke dalam kamar. Di malam hari, Karan datang bersama istrinya, orang Amerika. Dia langsung berlari ke samping jasad ibunya lalu memberikan pelukan hangat pada sang ayah. Kemudian Haris menerima telepon dari iparnya yang tidak bisa datang karena kakek Tara sedang dirawat di rumah sakit. Lalu Tara berbicara pada bibinya melaporkan kalau semua begitu kacau. Gita menasehati Tara agar tidak keras kepala serta lebih sabar lagi dalam menghadapi mereka dan membiarkan mereka melakukan sesuai apa yang mereka tahu. Semakin larut, semua anggota keluarga berkumpul di depan teras menemani jasad ibunya. Haris melihat Karan sedang mengecek tiket pulang yang membuat Haris sedikit marah.
Padahal anaknya baru saja ada di rumah. दवाई में बटर चिकन खा रहा है Keesokan harinya, Karen berbelanja semua perlengkapan kremasi. Karena dia tidak tahu apa-apa saja yang perlu dibeli, dia menelpon pendeta. Karen merasa kalau keperluan yang dia beli adalah sesuatu yang tidak perlu dan hanya menguntungkan bagi pendeta yang menjadikannya sebagai lahan bisnis. Setelah itu jasad Gayatri diangkat menuju lokasi kremasi. Pendeta lagi-lagi menyuruh orang yang mengangkat untuk berputar karena jasadnya terbalik. Menurutnya, kepala harus berada di depan. Ketika itu, Angga baru saja tiba dan langsung ikut mengangkat jasad ibunya. Di tempat kremasi, mereka harus diberitahukan kalau proses kremasi harus menunggu antrian. Karen menyarankan untuk menggunakan kremasi listrik, tetapi pendeta telah memberitahu kalau hanya kremasi menggunakan kayu saja yang dapat menjamin keselamatan. Akhirnya mereka harus menunggu. Di sela-sela waktu, Haris bertanya pada Karen tentang anak terakhirnya yang masih belum datang bernama Nakul, karena dia sampai sekarang masih belum bisa dihubungi. बिल्कुल नहीं बदली है तारा। Singkat cerita, waktu kremasi telah tiba. Haris bersama anak laki-lakinya mengangkat keranda Gayatri untuk terakhir kalinya, membaringkannya di atas tumpukan kayu. Melakukan kremasi sesuai tradisi adat dan budaya. Hansan melakukan video call agar Gita yang menjaga kakek Tara juga dapat melihat proses kremasi Gayatri. Di malam hari, keadaan rumah yang begitu sepi. Haris mendengar suara aneh di kamar Karen. Lantas, Haris mengetuk pintu tersebut dan menegur anaknya itu yang sedang berhubungan badan dengan istrinya. Haris mengatakan kalau Karen adalah orang yang tidak punya rasa peduli, padahal mereka tengah berduka kehilangan sang ibu. Karen juga tidak ingin melakukan ini. Gayatri adalah ibunya. Ternyata, dia sudah berjanji akan membuat Gayatri menjadi nenek di hari ulang tahunnya. Istrinya saat ini sedang melakukan program kesuburan dan harus melakukan hubungan sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang Karen lakukan malam ini bukan untuk dirinya. Haris tidak ingin kalah dalam perdebatan ini. Dia langsung mempermasalahkan kebiasaan Karen yang sering merokok, yang membuat istrinya harus ikut program kesuburan. Perdebatan mereka itu didengar oleh Tara dan Angga. Tara langsung menghampiri mereka berdua karena terlalu sering bertengkar. Hari selanjutnya, mereka pergi ke Sungai Gangga untuk menebarkan abu kremasi Gayatri. Di dalam mobil, Tara mendapatkan telepon dari Mudassar. Pacarnya itu mengatakan agar Tara harus menahan dirinya dan jangan terlalu sering marah pada ayahnya. Kata itu didengar oleh Haris dan saudara Tara yang lain. Halo everyone, halo Papa. Setiba di sana, mereka harus memberi penghormatan pada ketua adat dengan menyentuh kakinya. Terlihat, Tara tidak mau melakukan itu karena dia memang tidak suka menyentuh kaki orang lain. Di sana, mereka diceritakan sebuah sejarah oleh ketua adat tentang kenapa abu kremasi harus dibuang ke Sungai Gangga. Intinya, orang di sana percaya dengan mengalirkan abu kremasi ke Sungai Gangga akan memuliakan dosa yang pernah diperbuat oleh orang yang telah tiada. Namun bagi Tara semua cerita itu adalah dongeng dan tidak masuk akal. Semua itu tidak ada penjelasan yang ilmiah. Lalu ketua adat berbicara pada Tara bahwa semua hal memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, termasuk cerita tentang sebuah kepercayaan. Tetapi hal ini dapat membantu mereka untuk menenangkan perasaan orang yang tengah berduka. यही याद करोगी ना कि उन्होंने ये किया, वो गई, एनर्जी गई पेट्यूटरी तक, चलो। Kemudian di depan abu kremasi Gayatri, Haris mengeluarkan semua kesedihannya lewat kata. Dia benar-benar merasa kehilangan. Waktu mereka untuk bersama terasa begitu sebentar dan sangat singkat. Haris sangat bergantung pada istrinya. Kini Gayatri telah pergi untuk selamanya. Sekarang, dia bingung apa yang akan bisa dia lakukan sendiri selama sisa hidupnya. Di sini, Haris juga mengatakan sudah memberi restu pada Mudassar dan Tara. Serta sampai saat ini juga,
Dia tidak tahu bagaimana cara memberi kabar duka ini pada anak terakhir mereka, Nakul. Lalu, Haris menuangkan seluruh abu Gayatri ke sungai tersebut. मुझे पता था कि तुम स्मोक करती हो। Butuh beberapa hari untuk menyelesaikan berbagai tradisi kepercayaan mereka. Termasuk salah satunya adalah anak tertua harus mencukur habis rambutnya sebagai bentuk pengorbanan dan pemurnian. Ketua adat juga mengatakan dengan memotong rambut, maka akan membuang ego pemilik rambut tersebut. Namun Karan tidak bisa melakukan itu karena dalam beberapa minggu lagi dia akan rapat. Dia tidak mungkin datang dengan keadaan botak, bahkan saking tidak maunya. Karan hampir saja menangis. पंडित जी Tara langsung berbicara pada ketua adat untuk mencari solusi lain. Syukurnya tradisi itu bisa digantikan dengan orang lain. Dengan syarat, Karan harus mau memberikan makanan pada anak penggantinya. Di malam terakhir mereka di Sungai Gangga, mereka nikmati dengan menonton nyanyian dan tarian adat tradisional. Di sini, hubungan saudara mereka juga semakin membaik karena sudah lama rasanya Tara dapat berbicara secara baik-baik dengan Karan tanpa diakhiri dengan pertengkaran. अच्छा नहीं लगा तो? Keesokan harinya, mereka pulang ke rumah. Pendeta juga datang di sana. Dia mempertanyakan kenapa Karan tidak mencukur rambutnya. Tetapi, dia diabaikan oleh Haris sehingga dia terpaksa pulang karena tidak dihiraukan. Beberapa menit kemudian, Bibi dan kakek Tara datang dengan kesedihan yang nampak jelas di wajah mereka berdua. Kakek Tara mengatakan kalau setiap orang tua menginginkan anaknya berusia 100 tahun. Namun, apalah daya mereka kalau takdir berkata lain. Hari selanjutnya, Karan terus mendapatkan telepon dari rekan bisnisnya. Dia tidak bisa pulang ke Amerika lebih cepat, karena masih ada budaya hari ke-13 setelah seseorang telah tiada. Sore itu datang seorang penjual panipuri langganan keluarganya. Penjual itu tidak tahu kalau Gayatri telah tiada. Dia menyuruh Karan untuk memanggil ibunya untuk memakan panipuri. Karan spontan memanggil ibunya, sampai dia benar-benar merasa telah kehilangan sosok ibu dalam rumah meninggalkan sisa kenangan dalam ingatannya. Sedangkan Tara, dia sedang mencari handphone ibunya. Dia malah mendapatkan sebuah layang-layang di dalam lemari. Kebetulan ayahnya datang dan melihat layang-layang itu. Dia kemudian menceritakan kisah layang-layang itu pada anak perempuannya. Ternyata, kisah itu merupakan kisah masa lalu Haris dan Gayatri. Ketika itu, Haris ingin melamar seorang perempuan yang ia suka dengan menerbangkan layang-layang dengan tulisan "Marry Me" dengan inisial G. Sebenarnya tulisan itu untuk Gita, bibi Tara. Tetapi Haris mendapatkan seorang perempuan tercantik di desa, yaitu Gayatri. जी वो गीता and not Gayatri. No. No secret. Di malam hari, seorang bernama Nakul, anak terakhir Haris dan Gayatri, terlihat di stasiun kereta. Dia ternyata baru saja mendaki gunung. Nakul dengan segera pergi ke warung dan numpang mengisi baterai handphonenya. Di waktu yang sama di dalam rumah, Hasnan menemukan handphone Gayatri yang terselip di kasur. Dia langsung mengisi baterai handphone tersebut. Kemudian, anggota keluarga dikejutkan oleh sekelompok orang yang masuk merayakan ulang tahun Haris. Ternyata, mereka telah disewa jauh hari oleh Gayatri sebelum dia meninggal. Kesedihan bercampur dengan rasa bahagia untuk ulang tahun sang ayah. Lalu telepon rumah berbunyi. Ternyata Nakul menelpon karena mendapatkan kabar kalau ibunya sakit. Tara yang berbicara dengan Nakul hanya menyuruhnya untuk segera pulang, tanpa memberitahukan kalau ibu mereka telah tiada. Saat Nakul sampai di rumah, dia begitu senang melihat semua anggota keluarganya ada di rumah. Dia masih berpikir kalau kehadiran mereka adalah untuk merayakan ulang tahun ayahnya.
Tetapi, rasa bahagia itu langsung berubah ketika Nakul berusaha mencari ibunya di dalam rumah. Karen tidak dapat berkata-kata, dia hanya langsung memeluk adiknya. Air mata Nakul seketika mengalir. Dia bersujud di pangkuan ayahnya. Dia begitu menyesal karena tidak ada saat ibunya dikremasi. Ayahnya hanya dapat menghiburnya kalau semua orang cepat atau lambat akan pergi. Saat ini, ibunya masih ada dalam ingatan dan kenangan mereka. Lalu Haris meminta diperlihatkan gunung tinggi yang ditaklukkan anaknya itu. Nakul melakukan pendakian itu untuk ibunya sekaligus hadiah ulang tahun ayahnya. Semua keluarga telah ada, secara kebetulan juga handphone ibunya menyala otomatis dan mengirimkan semua pesan yang terpending pada semua anggota keluarga. Mereka melihat pesan itu yang berisi, semua orang akan datang ke acara ulang tahun Haris untuk memberikan kejutan. Keinginan Gayatri pada hari itu benar-benar sudah tercapai. पापा का 70th birthday आ जाओ। Hari selanjutnya, Nakul pergi ke tukang cukur. Dia ingin melakukan pengorbanan, yaitu memangkas habis rambutnya. Secara kebetulan juga, Karen datang untuk melakukan tradisi yang sempat ia tunda. Untuk menguatkan tekadnya, dia berkata pada Nakul, rambut adalah simbol dari ego manusia. Semua anggota keluarga mulai dapat mengikhlaskan kepergian Gayatri. Haris bersama keluarga menerbangkan layang-layang kenangannya dengan Gayatri. Di akhir cerita, selang setahun kemudian, semua orang telah berdamai dengan keadaan dan takdir yang menuntun mereka untuk kembali bersama menjadi satu keluarga dalam satu meja makan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa kehilangan. Setiap orang punya cara sendiri untuk mengusir kesedihan untuk mendapatkan rasa ikhlas. Jangan jadikan sebuah kesibukan untuk menjauh dari keluarga. Sesungguhnya orang terdekat bisa pergi tanpa mengenal waktu. Namun ingatlah bahwa cinta dan kasih sayang akan tersimpan dalam setiap doa dan juga kenangan. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Potolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.